Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat rekan-rekan semua, semoga di tahun 2023 ini kalian menjadi miliarder baru melalui jalur cryptocurrency, teman-teman ya. Dan tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan terhadap rekan-rekan bahwasanya cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang duit dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit, teman-teman ya. Jadi gunakanlah uang kalian sebaik mungkin, masukkan uang kalian yang menurut kalian bisa memberikan kalian cuan maksimal ya. Mantap jiwa. Dan tentunya ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, Bitcoin sudah dibanting lagi turun gitu teman-teman, dan semoga saja ya dia segera recover naik lah, karena memang kiblat dari kripto ini adalah Bitcoin. Kalau kiblatnya turun, pasti dominasi market yang lainnya atau cryptocurrency lainnya juga mengikuti turun, meskipun ada beberapa kripto yang melawan arus karena lagi ada event atau good news kayak gitu teman-teman ya. Tapi kenaikan tersebut nggak akan maksimal ketika induk daripada cryptocurrency itu mengalami koreksi itu teman-teman, atau penurunan. Oke, jadi di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik. Mungkin ini untuk ARMY Shiba Inu, ARMY Bryce, BB Doge, Vault Inu ya teman-teman. Mereka akan menyambut hal besar ini dengan full senyum karena memang ada beberapa informasi yang cukup bagus ya. Coba kalau kita cek untuk good newsnya teman-teman, langsung saja ya kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah Shiba Inu teman-teman, dimana kalau kita lihat Shiba Inu sendiri teman-teman, dia mengalami koreksi juga ya, yang tadinya sempat menyentuh di area 157 dan sekarang berada di area 1437 ya, berarti ada penurunan juga. Itu hal wajar ya teman-teman, karena habis kenaikan pasti di situ ada koreksi juga gitu teman-teman, nggak mungkin dia akan naik terus ya. Nah, jadi untuk Shiba Inu sendiri teman-teman, dia akan ada bisa dikatakan pesta pembakaran juga ya setelah si baru merilis gitu teman-teman. Jadi masih ada potensi dia buat ngepam lebih tinggi lagi, buat ngaceng lebih tinggi lagi, dan semoga saja ya teman-teman bisa dikatakan gini nih, semoga saja teman-teman itu bisa berpikir secara rasional ya tentang berita-berita negatif yang ada di luar atau berita-berita positif yang ada di luar. Jadi kalian harus bisa menyaring, memilah ya, intinya kalian harus bisa dior gitu teman-teman. Oke ya. Dan untuk volume perdagangan si Shiba Inu ini naik ya 6,75%. Jadi buat teman-teman semua, Shiba ini untuk long term ya, dan ingat beberapa project yang akan diluncurkan ini akan mendongkrak atau mendominasi harga daripada Shiba bisa naik lagi teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah Vault Inu teman-teman, di mana Vault Inu ini ya bisa kita ketahui bersama bahwasanya Vault Inu ini adalah token migrasi, dia Vault Inu V2 ya. Dan di sini kalau kita lihat hanya 3,74% dari pasokan yang tersisa di DeFi ya, di seluruh kumpulan Uniswap dan PancakeSwap. Rumor tentang luka bakar jutaan dolar, apakah masih cukup Vault untuk Anda gitu ya teman-teman. Jadi di sini memang rumor pembakaran daripada Vault Inu ini akan membakar puluhan juta dolar ya teman-teman, dan akan di buyback ya. Intinya yang akan di burn itu sekitar 40 jutaan dolar atau 50 jutaan dolar gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum di sini teman-teman untuk mendapatkan cuan ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat progres dari Vault ini cukup menarik juga ya, karena dia sudah banyak listing gitu. Targetnya listing itu pasti tercapai gitu ya waktu-waktu itu, bahwasanya dia akan listing ke beberapa exchange, dia nge-tweet seperti itu, dan akhirnya terpenuhi juga gitu ya, bukan hanya sekali dua kali saja teman-teman ya. Dan di sini hebatnya berita tentang pembakaran jutaan USD yang akan datang dan jembatan ke blockchain baru menyebar ya, dan baru saja ditampilkan di Binance Fed teman-teman ya. Jadi ini adalah berita pembakaran dari Vault Inu ini sudah menyebar di Binance Fed, dan kalau nggak salah ya si Vault Inu ini akan ada bisa dikatakan blockchain baru di Solana kalau nggak salah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan di sini Vault terus menjadi tren setiap hari di Twitter, dan sekarang juga menjadi tren satu di Dextool teman-teman. Betapa bulan yang penuh Vault yang akan kita kasih ya, karena memang lagi ada pemungutan suara ya untuk melakukan burn dalam skala besar untuk Vault ini teman-teman ya.
Nah, jadi ini sudah diterangkan oleh Vault Inu officialnya pada proposal DAO pertama ya, pembakaran. Jika proposal disetujui dalam 7 hari, likuiditas jembatan akan dikurangi dengan membakar 44,85 triliun volt senilai 56 juta US dollar, teman-teman ya. Ini jadi akan ada pembakaran 44,85 triliun senilai 56 juta US dollar. 25% dari likuiditas Uniswap akan dialokasikan ke daftar Vault di Polygon Matic. Oh sorry, bukan Solana ya, berarti Polygon Matic, teman-teman. Dan di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya supply total daripada Vault ini hanya sekitar 69 triliun. Nah, dan sudah dibakar di jaringan Ethereum itu kalau nggak salah 1,5%, di jaringan Binance Smart Chain itu kalau nggak salah 4%-an ya. Jadi ini nanti akan bertambah, teman-teman, pembakaran menjadi 44,8 triliun. Ini berbeda ya, berbeda dengan yang sudah dibakar. Jadi nanti rank presentasinya akan meningkat, dan di sini pun yang membuat harga dari Vault ini melonjak, teman-teman ya. Nah, dan di sini yang berikutnya adalah Baby Dogecoin, teman-teman. Untuk Baby Dogecoin, di mana nilai total tinggi baru sepanjang masa Baby Doge Swap terkunci ya, pembayaran Baby Doge Swap-nya. Nah, jadi di sini ya, teman-teman, kemarin terakhir kita bahas itu sekitar 48 juta US dollar ya, teman-teman, yang terlock atau likuiditas di Pancake Swap lagi di Baby Doge Swap, dan sekarang sudah meningkat 55 juta US dollar, teman-teman. Dan perlu kita ingat bahwasanya nanti kalau nggak salah di tanggal 13 ya, Baby Dogecoin ini akan ngeluarin portal burn ya, portal burn yang dimana itu sangat disambut antusias oleh army daripada Baby Dogecoin, karena itu akan menjadi jalan menuju pengurangan supply yang cukup maksimal, teman-teman ya. Dan di sini pun untuk Baby Dogecoin new swap volume all time high ya, teman-teman, di mana volume swap baru selalu tinggi. Nah, ditambahkan senilai 418.000 US dollar dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi untuk volume perdagangan di Baby Doge Swap ini menyentuh new all time high-nya, di mana saat ini di volumenya yaitu 7,57 juta US dollar, teman-teman. Ini peningkatan yang cukup signifikan setelah rumor portal burn akan diluncurkan. Dan di sini datang dari Baby Dogecoin juga, teman-teman, di mana integrasi yang luar biasa. OKX memiliki 20 juta pengguna di lebih dari 100 negara yang berbeda ya. Dompet mereka sekarang mendukung untuk Baby Doge Swap ya, teman-teman. Ya, semoga saja ini menjadi langkah yang positif untuk Baby Dogecoin, teman-teman, untuk maju lebih banyak lagi ya. Kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita flashback, coba dulu Baby Dogecoin ini nggak ngeprank arminya, teman-teman. Saya yakin harganya sudah melambung lebih tinggi dari ini ya. Tapi oke lah, nggak masalah ya, karena dia sekarang sudah berada di jalurnya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah Bitget Price, di mana dia juga mengikuti sistem ya, teman-teman, di mana bakar bulanan. Kayaknya tahun 2023 ini pesta burn dari beberapa aset atau cryptocurrency ya. Jadi banyak sekali yang melakukan pesta burn di tahun 2023, di mana si Bryce ini juga akan membakar per bulannya, teman-teman, dan dia menyampaikan bahwasanya setiap pembakaran akan lebih banyak. Jadi setiap pembakaran ibarat kata di bulan Februari ya, membakar 5 triliun, kemungkinan besar di bulan Maret akan lebih dari itu teman-teman, dan di bulan April mungkin bisa lebih tinggi lagi ya, tergantung partnershipnya, karena semakin banyak partnership atau kerjasama maka akan semakin banyak juga yang akan di burn. Informasinya seperti itu. Bateraiku sampai lowbat, jangkrik tenan ya. Oke, jadi ini adalah beberapa aset yang perlu kalian pertimbangkan juga untuk dapat cuan ya, teman-teman, jika kalian ingin mendapat cuan dalam jangka pendek gitu ya. Tapi overall kalau untuk jangka panjang ini juga bagus semua ya, teman-teman, seperti itu. Oke, jadi mungkin ini dulu perihal Crypto Pesta Burn 2023 kali ini, teman-teman. Semoga sedikit membantu ya informasi ini, dan tentunya sebenarnya masih banyak juga aset yang melakukan Pesta Burn di tahun 2023, tapi kita ambil beberapa sampelnya saja, teman-teman, dan kalian bisa mencari informasinya lebih dalam, lebih detail melalui aset-aset yang kalian pegang lah ya, dari sosial media dan sebagainya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan